Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Wahyu Septiana dari Pendidikan Fisika dengan NPM 2013022019. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berikut penjelasannya. Nah, soal yang pertama yaitu apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada masa remaja? Nah, jawabannya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap potensi dan cara belajar anak. Seorang guru harus memahami gaya belajar anak atau remaja supaya dapat memaksimalkan potensi belajar remaja. Memahami gaya belajar remaja dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Nah, jawabannya yaitu pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri. Dalam interaksi dengan lingkungan, perubahan yang terjadi dalam diri individu banyak sekali sifat maupun jenisnya. Karena itu, tidak setiap perubahan dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar. Sama halnya dengan pengertian di atas yang bertitik pada satu hal, yaitu perubahan. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak. Perubahan tersebut merupakan suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, untuk mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan sebelumnya. Nah, bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang soal nomor 3 yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa faktor itu yang paling berpengaruh? Jawabannya yaitu faktor yang mempengaruhi peserta didik yang berasal dari dalam atau faktor internal, yaitu adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal ini terdiri dari dua, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis. Yang A yaitu faktor jasmani atau faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan fungsi alat indranya atau tubuhnya, maka itu akan mengganggu proses belajar. Kemudian faktor psikologis, yaitu sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligasi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kelelahan. Untuk mendapatkan kejelasannya tentang ketujuh faktor tersebut, mari kita uraikan bersama-sama ya.
Dari ketujuh faktor tersebut, yang pertama adalah inteligensi, yaitu kecakapan yang terdiri dari A. Kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. B. Mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan secara efektif. Kemudian yang C. Mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Kemudian yang kedua yaitu perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang tertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak suka lagi belajar. Yang ketiga yaitu minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar. Ia tidak memperoleh keputusan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan dikuasai, karena minat dapat menambah kegiatan belajar. Kemudian yang keempat yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih, dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Selain kecerdasan, bakat merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil. Selanjutnya yaitu nomor 5 adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam seorang siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Misalnya angka, ijazah, tingkatan, hadiah, persaingan, pertentangan, sindiran, cemoohan, dan hukuman. Motivasi ini tetap diperlukan sekolah karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya anak dengan kakaknya yang sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dan dengan otaknya yang sudah siap untuk berpikir dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kesiapan. Kesiapan di sini adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan dan melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar karena siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan cenderung lebih naik dan optimal. Nah, kemudian adalah faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Faktor-faktor eksternal yaitu faktor yang dari luar diri anak yang ikut berpengaruh belajar anak, yang diantara lainnya adalah berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dalam kepemimpinan Pancasila ini berarti orang tua melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada anak untuk dapat diteladani.
Orang tua juga selalu memperhatikan anak selama belajar, baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan arahan-arahan manakala melakukan tindakan yang kurang dimengerti dalam belajar. Kemudian yang B adalah faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode belajar yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran. Karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Nah, sekarang soal nomor 4, yaitu jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru maupun orang tua. Nah, jawabannya yaitu karakteristik perkembangan emosi pada masa remaja merupakan puncak perkembangan emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik terutama organ seksual yang mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan. Pada manusia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif dan sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir yang sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaian kematangan emosional dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional pada remaja seperti perasaan marah, takut, bangga, dan rasa malu, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua, maka remaja akan rusak, baik moral maupun emosional, karena tidak ada yang mengarahkan dan menasihati serta mengarahkan menuju yang lebih baik. Soal yang kelima yaitu bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Nah, jawabannya yaitu kemampuan berpikir sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan kendali kehidupan manusia, juga merupakan keterampilan yang dapat dilatih melalui proses belajar. Belajar yang melatih kemampuan berpikir membuat kemampuan daya pikir itu berkembang. Walaupun belajar itu selalu mengandung kegiatan berpikir, tapi guru harus mempunyai segudang cara pembelajaran yang bervariasi untuk melatih kemampuan atau daya pikir siswa secara terprogram. Untuk memprogram keterampilan berpikir anak seperti ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu mind mapping. Nah, apa sih mind mapping itu? Mind mapping atau peta pikiran. Mind mapping atau peta pikiran adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Yang terakhir yaitu nomor 6, seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar, bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi pada peserta didik.
Nah, jawabannya yaitu motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atas prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikut ini adalah beberapa ide yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang A yaitu gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus dan itu bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu proses belajar. Variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di dalam kelas. Cobalah untuk membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan audiovisual dan kerja kelompok. Kemudian yang B, jadikan siswa peserta aktif. Pada usia muda, sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadikan siswa peserta pasif di kelas karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keingintahuannya. Gunakanlah metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sanggup dilakukan oleh siswa. Kemudian ide yang ketiga atau yang C yaitu buatlah tugas yang menantang, namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka, sehingga menarik karena mereka tidak melihat tujuan dan belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis. Realistis dalam pengertian bahwa standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin, namun tidak terlalu sulit agar jangan banyak siswa yang gagal dan berakibat turunnya semangat untuk belajar. Kemudian yang D yaitu ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman, tidak mendikte, dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan motivasi untuk belajar. Apabila siswa belajar di suatu kelas yang menghargai dan menghormati mereka dan tidak hanya memandang kemampuan akademis, mereka akan cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses belajar. Kemudian yang E, berikan tugas secara profesional. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disertakan dengan nilai. Hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa yang kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan merasa dirinya gagal. Gunakan mekanisme nilai seperlunya dan cobalah untuk memberikan komentar atau hasil kerja siswa dari hasil kerja siswa, mulai dari kelebihan mereka dan kekurangan mereka, serta apa yang bisa mereka tingkatkan. Berikan komentar Anda secara jelas. Berikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaikinya agar mereka merasa belum cukup, dan jangan mengandalkan nilai untuk merombak sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda. Kemudian yang keenam atau F, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar. Jangan hanya terpaku pada hasil ujian atau tugas, bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terpantau terus perkembangan mereka. Kemudian yang G yaitu berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Jangan berikan siswa berjuang sendiri. Sampaikan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian selanjutnya yaitu hindari kompetisi antar pribadi. Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak buruk bagi proses belajar dan sebagian siswa akan cenderung bertindak curang. Kurangi peluang dan
kecenderungan untuk membanding-bandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lain dan membuat perpecahan di antara para siswa. Selanjutnya yaitu poin I, memberikan masukan. Berikan masukan kepada para siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dalam memberikan komentar-komentar positif yang akan membangun kepercayaan diri. Ciptakan situasi di mana Anda percaya bahwa seseorang siswa bisa maju dan sukses di masa datang. Yang J, hargai kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan siswa Anda. Akan lebih baik bila Anda memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuannya dan kinerja yang baik. Ungkapan positif dan dorongan sukses bagi siswa Anda merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dalam memberikan aspirasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Bila Anda terlihat bosan dan kurang antusias, maka para siswa akan menunjukkan hal serupa. Upayakan untuk selalu tampil baik, percaya diri, dan antusias di depan kelas. Kemudian poin yang L, yaitu tentukan standar yang tinggi bagi seluruh siswa. Standar yang diharapkan oleh para guru terhadap siswanya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan kepercayaan diri mereka. Bila Anda mengharapkan seluruh siswa untuk termotivasi, giat belajar, dan memiliki minat yang tinggi, mereka cenderung akan bertindak mengikuti kehendak Anda. Anda harus yakin bahwa Anda mampu memberikan motivasi tinggi pada siswa. Pada awal tahun ajaran baru, Anda harus menggunakan kesempatan agar seluruh siswa memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian poin yang M, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Nah, pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, dan sebagainya mungkin efektif bagi sebagian siswa, biasanya nih. Namun, metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetisi. Namun demikian, penggunaan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Kemudian yang N, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Buatlah aktivitas yang melibatkan siswa dengan kawan-kawan mereka dalam satu kelas. Hal ini akan membagi pengetahuan, gagasan, dan penyelesaian tugas-tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas tersebut. Kemudian poin yang O, yaitu atau yang ke-15, hindari penggunaan ancaman. Jangan mengancam siswa Anda dengan kekerasan, hukuman, atau nilai rendah. Bagi sebagian siswa, ancaman untuk memberi nilai rendah mungkin efektif. Namun, hal tersebut tidak bisa memicu mereka mengambil jalan pintas, yaitu mencontek. Kemudian, selanjutnya itu hindarilah komentar buruk. Gunakanlah komentar yang positif dan perilaku yang baik. Banyak siswa yang percaya diri akan performa dan kemampuan mereka. Jangan membuat pernyataan yang negatif kepada siswa di kelas Anda berkaitan dengan perilaku dan kemampuan mereka. Anda harus selektif dan menggunakan kata-kata dan berbicara di dalam kelas. Apabila tidak hati-hati, kepercayaan diri siswa akan mudah jatuh. Lalu poin yang nomor 17, yaitu kenali minat siswa-siswa Anda. Para siswa mungkin berada dalam satu kelas, namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Pahamilah siswa Anda, bagaimana tanggapan mereka terhadap materi dan apa minat, cita-cita, harapan, dan kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran Anda yang ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu peduli dengan siswa-siswa Anda. Para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi pada guru yang memiliki perhatian.
Perlihatkan bahwa Anda memandang siswa sebagai layaknya manusia normal dan perhatikan bahwa mereka mendapatkan proses pembelajaran dan bukan hanya sekedar nilai, karena hal tersebut tercermin pada kemampuan Anda sebagai seorang guru. Cobalah membangun hubungan yang positif dengan para siswa, dan coba kenali mereka sebagaimana Anda memperkenalkan diri Anda kepada mereka. Sebagai contoh, ceritakanlah kisah Anda ketika Anda masih menjadi siswa, agar para siswa Anda juga termotivasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mungkin jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.